Mazmur pasal 63 ayat 1 sampai dengan 11. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menumpang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Bapa, terima kasih buat pimpinanmu. Kami percaya bahwa Engkau sumber kehidupan itu. Kuatkan iman kami, bebaskan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Jaminan yang Kau berikan itu sempurna. Dan marilah Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu menyertai selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, maka kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita akan mempelajari, saudara, bahwa tema hari ini mengenai tentang bagaimana jiwa kita ini melekat. Temanya adalah jiwaku melekatlah. Kita perhatikan gambar ini. Mengapa kita membicarakan mengenai tentang jiwa? Karena jiwa ini awal mulanya yang bisa berdekatan dengan kehidupan kita, di mana perjalanan hidup kita jiwanya adalah pikiran, adalah hati dan perasaan. Itu yang harus kita jaga supaya kepak malaikat ini dikumandangkan bukan hanya sebagai penjaga, pelindung, ya. Kepak yang sebelah biru ini adalah penjagaan, pelindungan. Now ketika kamu itu menjadi milikku, kepak sayapku itu menjagai kamu. Tapi ketika aku mengurapi kamu, kepak sayap itu bersinar mengurapi kehidupan kita. Jadi dua-dua dibutuhkan, saudara. Kenapa? Karena jiwa kita perlu ada perkembangan. Hari demi hari kita harus meningkatkan iman kita lewat jiwa kita. Mari saudara, kita perhatikan ayatnya lebih dulu supaya saudara bisa tahu. Kita akan cepat perhatikan karena kita akan ada perjamuan suci, saudara. Kerinduan kepada Allah. Setiap orang di muka bumi ini, kalau kita bilang kamu rindu, kamu pengen ketemu sama Allah, ya pasti ya.
Kamu percaya sama Allah? Ya pasti, ya ketemu. Tapi di sini katakan bagaimana cara jiwa kita melekat. Kita perhatikan di sini ada ayat yang 11 ayat ya saudara. Kalau kita perhatikan 11 ayat ini saudara, kita akan pisah-pisah menjadi 4 ya saudara. 4 dan 3 ya. Kenapa? Karena hanya 11, mesti 12 kan, tapi ini kita bagi menjadi 3. Kenapa? Ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Sekarang kita akan perhatikan jiwa kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa ada tubuh. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita itu ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Makanya kita perhatikan kalau jiwa kita melekat, tubuh kita harus apa saudara? Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi Daud pun juga mengalami banyak rintangan, dan itu pun kalau kita perhatikan di sini dia mengalami kekosongan, ya kekosongan. Mari kita perhatikan, tapi dia tetap bangkit. Ayat pertama. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kedua, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau, demikian aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini proses tubuh kita saudara. Kita harus belajar untuk apa? Mencari Allah ya. Kita harus memiliki jiwa yang haus, ingin selalu apa ya? Bukan berjumpa, ingin selalu berkomunikasi dengan Allah. Kenapa? Karena kalau jiwa kita ada komunikasi dengan Allah, maka tubuh kita akan menjadi satu kerinduan untuk dekat padanya. Kenapa? Karena hidup kita ini seperti tanah kering, tandus, dan tidak berair. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Allah kita, maka sekalipun kita tidak berair saudara, tapi Tuhan memberikan janjinya adalah kita diberi nafas dan kehidupan. Amin. Kemudian kita juga perhatikan di sini, demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Jadi saudara, kita tahu bahwa Allah itu sangat kudus, tetapi kita harus melihat juga bahwa kekuatan yang Allah punya, kemuliaan yang Allah punya itu akan turun, akan menjamah, akan mengurapi kita, akan membentuk hidup kita. Kalau hidup kita ini apa saudara? Berkenan di hadapan. Mari kita imani, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Jadi kita sekalipun kita hidup saudara, tapi kasih setia Tuhan itu melebihi dari hidup kita. Jadi karena itu kita sangat berharga di hadapan Allah, walaupun bibir kita memegahkan Engkau, tetapi yang penting adalah hidup kita ini. Kalau dipandang atau kalau kita banding dengan kebaikan Tuhan itu tidak ada harganya ya, kecil sekali. Ketika saya bertemu, ketika saya dikatai ini kamu sesat ya, saya sedih, jujur, ini kesaksian saya. Tubuh saya, fisik saya ini sudah mulai kendor. Mulai apa saya? Kendor. Dalam arti apa? Ya, aku dibilang sesat. Ya masa ada orang bisa tahu kau rumahmu ini, ini, itu. Kalau Tuhan buka kronologinya, kan tahu saudara. Masa orang bisa tahu bahasa binatang loh? Raja Soleman juga diizinkan kok. Tuhan tidak membeda-bedakan. Kalau Tuhan izinkan juga dibuka. Intinya gitu. Tapi kisahnya kan berbeda-beda, tidak sama. Saya tidak sama dengan Raja Soleman, tapi Tuhan izinkan saya bertemu, Tuhan izinkan saya begini, kan itu intinya kayak gitu. Jadi saya tidak membenarkan diri sendiri, tetapi saudara bisa tahu bahwa kita ini walaupun memegahkan, memuji-muji Tuhan, setia memegahkan Tuhan, tapi kalau hidup kita tidak memberikan respon dengan kondisi yang terjelek pun percuma, saudara. Intinya gitu. Maka itu kita harus belajar, walaupun kamu tidak punya uang, kamu sakit, kamu masalah, tetap aja kamu tetap setia, tapi jangan kurangi kesetiaannya. Contoh nih ya saudara, saya pribadi aja.
Kalau dalam posisi saya, mungkin dengan kondisi saya yang lemah, ya, dengan posisi saya yang seperti ini, saya mata tiba-tiba pendarahan gitu ya, apa yang saya lakukan? Istirahat, nggak boleh kemana-mana. Tapi nggak enak, tubuh ini pinginnya keluar. Oh, itu mungkin kebiasaan, ya udahlah, kita bertahan karena untuk demi cepat sembuh. Itu berontak, tubuh berontak, jiwa berontak. Kenapa? Aduh, aku nggak pengen, Tuhan kan berkuasa. Kenapa aku nggak bisa keluar gitu? Itu intinya gitu. Tapi begitu saya tahu bahwa untuk betul-betul mendapat kekuatan dan kemuliaan Tuhan itu kita harus mengerti Tuhan punya maksud apa, gitu. Akhirnya ya udah, saya bertahan walaupun aduh rasanya nggak serantan misalnya telepon ini gini langsung sudah cepat selesai gitu. Itu kemauan saya, tapi ternyata saya harus benar-benar dalam seminggu ini tidak boleh kemana-mana ya. Itu rasanya kayak nggak orang stres sudah. Kenapa? Karena biasa kita doa-doa, sekarang kita ya udah doa begini karena begini. Itu kan kayak rasa nggak puas gitu, rasa nggak puas. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu kasih setiamu itu tetap ada dalam hidupmu tuh loh, dipandang dengan secara roh, ya, kamu nggak ada artinya apa-apa. Tapi karena kamu setia, aku menghargai kamu. Ini gitu. Jadi kalau dalam hidup saya sakit dan saya hanya tinggal di tempat tidur ya. Nah, tidak boleh bergerak, ya. Kena sinar juga tidak boleh, kena ini tidak boleh. Jadi kan juga risih sendiri gitu sudah. Karena tidak terbiasa kayak gitu. Ngalami seperti itu nggak terbiasa. Sama dengan hidup kita. Kita mengalami turun keuangan segala macam, itu pasti kita akan merubah karakter biasa kita. Nah, itu saya juga ingin merubah. Ya bisa tak minum obat, merubah dewek, diam-diam ya. Tapi tidak ada apa-apa, cuma tidur. Saya tidak suka. Apa yang sudah lakukan? Akhirnya saya jadi, ya, kenapa ya aku kok kayak gini? Akhirnya saya bangun, saya tidak tenang. Bangun, pokoknya malam itu saya bangun lagi, hari pertama ya, bangun itu ada 10 kali sih. Akhirnya saya tidak tahu. Jedok, nggak ada orang tatap sudah tembok, tidak ada jalan keluarnya, baru bilang sama Tuhan, aku tidak tahu kenapa saya nggak bisa tidur. Baru ngomong. Begitu ngomong, dilihat hatinya. Oh, kamu nurut. Jiwa, kejiwaannya. Oh, kamu nurut. Dilihat lagi perasaannya. Oh, tidak kecewa. Dilihat lagi pikirannya. Oh, tidak kemana-mana. Maksudnya nggak marah, nggak. Wah, suka sekarang enggak. Tuhan buka kronologinya. Dan kamu buka itu pujian penyembahan. Tak buka sudah, ketemu. Marah. Jengkel aja. Waktu itu sangat sempit. Jadi saya sampai ngantuk akhirnya karena minum obat tuh saya. Jadi ngantuk. Ngantuk tuh akhirnya saya bilang, Tuhan, aku ngantuk Tuhan. Begitu saya tidur, itu lagu udah bunyi saya. Loh, waktu saya tidur bunyi itu saya itu terbawa. Dan Tuhan izinkan bertemu ya. Malaikat. Jadi buka. Ini dunia ya. Kamu tahu orang masuk di dunia roh itu tidak semudah yang kita mau. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada pertemuan itu. Oh ya, saya tahu Tuhan. Saya tidak sadar bahwa saya juga punya selama ini saya berdoa juga masuk dalam dunia roh. Saya tidak sadar. Ya udah, panggil lagi sini. Dibuka lagi, dicerita sudah. Jadi Tuhan itu bukan bergosip atau seperti ceramah, tapi dibuka. Ini loh, akhir zaman. Kamu mau apa? Waduh, bisa ndak yang ngelakoni kayak gini? Dalam arti bukan ngelakoni ilmu, bisa ndak menjalankan ini? Bisa ndak? Tuhan tunjukin salib. Jadi dunia itu ada salibnya. Inilah salib. Ini salib. Terus bagaimana caranya Tuhan? Bicaralah dengan tim. Ya. Tulus itu yang aku cari.
seperti burung merpati. Ya, ya Tuhan. Sedih saja Tuhan. Lihat tuh, semua tidak baik saudara hasilnya dunia ini. Jadi Mazmur 6:31 sampai 1-4 ini menunjukkan kepribadian kita, fisik tubuh kita. Mau enggak kamu dalam posisi kamu mata merah ini, kamu mau enggak melayani aku? Saya jatuh tersungkur dan saya bilang, Tuhan, maafkan saya siap. Jadi siap itu bukan berarti kamu harus keluar toh, enggak. Jadi kalau siap itu kamu harus begini begitu toh, enggak. Duduk tenang itu juga termasuk pelayanan toh, iya. Seperti siapa? Ya, seperti Maria. Apakah kamu jadi Marta? Enggak. Ya udah, ikut aku. Gitu sih. Jadi mari kita perhatikan baik-baik. Kalau kita mau jiwa kita itu masuk di dalam panggilan Tuhan, jiwa kita betul-betul melekat padanya, kita harus mengambil sikap seperti 1 ayat 1 pasal 63 Mazmur ayat 1-4. Itu PR. Halo, apa? PR-mu ya? Saya mau besok hari Rabu sudah catat kertas, kasihkan ke saya. Amin. Ini PR saudara, tubuhmu bagaimana kalau kamu mengalami hal seperti ini? Kamu mengalami toh pancaruba hidup dunia ini, betul enggak? Nah itu tubuhmu. Sekarang roh, ya. Roh dari ayat 5 sampai ayat 8. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir bersorak-sorai mulutku memuji-muji apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menumpang aku. Ini jiwa. Jiwa ini tidak kelihatan, tapi kita harus memiliki apa? Sudah lemak apa? Dan sumsum. Saya pernah makan sumsum? Pernah enggak? Halo? Rasanya gimana? Pernah makan enggak? Pernah ya? Tapi jangan banyak-banyak, nanti kolesterol ya. Enak enggak? Enak. Jadi lemak dan sumsum ini harus kenyang di dalam jiwa kita. Apa artinya lemak dan sumsum? Lemak itu adalah penyembahan, sumsum itu adalah hasil dari penyembahanmu. Amin. Jadi kita membangkitkan semangat kita lewat penyembahan pujian. Apapun yang kamu alami, bibirmu bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidur pun kamu bisa memuji-muji Tuhan. Jangan kamu di tempat tidur mikirin apapun untuk hari esok, tidak apa-apa. Gini contohnya. Ya apa Bu, memuji-muji Tuhan. Sudah nyanyi toh, mau tidur pasti mikir apa saya? Waduh, besok aku harus begini, besok aku harus bayar ini, besok aku harus mempersiapkan ini. Nah, kalau saudara seperti itu, saudara harus apa? Di sini kan renungkan sepanjang kawal malam di tempat tidurmu, ingatlah Tuhan. Tuhan, saya besok itu menyiapkan ini. Saya mau pergi ke ini dan ke itu. Tuhan, saya juga mau pergi ke pasar, mau beli ini dan itu. Tuhan, saya mau begini dan begitu. Loh, kan aneh Bu, gak ada yang nyauri. Loh, itu urusannya Tuhan. Tapi dibuka loh saudara, kronologi. Nanti saudara akan merasakan. Dan itu tidak membuat tunggu. Mau buat PR itu? Halo? Amin? Mamanya wabah tuh saudara. Ih boleh nganggur, aku gak nganggur. Tidur nganggur saudara. Saya tidur itu mau kerja kan? Saya tidur sama kerja, enggak loh. Tidur itu merenungkan besok itu apa, ngomong sama Tuhan. Maksud seperti itu. Jiwa kita ini buka. Kemudian sungguh engkau telah menjadi pertolongan. Kita imani naungan sayap itu akan penuh. Aku akan bersorak-sorai seperti kepak itu tadi, yang sebelah kanan naungan, yang sebelah kiri urapan. Kan gitu. Jadi dilengkapi, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menumpang. Jadi ini adalah ayat emas kita, saudara. Kita perhatikan gambar dulu ya, saudara, supaya saudara perhatikan ayatnya, ayat emasnya, saudara.
Mazmur 63 ayat 9. Begini bunyi firman Tuhan, ini Atma saudara. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menumpang aku. Dan tadi saudara, kalau Tuhan, ketika kita Tuhan disike urin, Allah berkata, Kau disike nama. Dia berkata, kalau kamu mencintai aku sudah mengirim malaikat untuk menjaga kamu. Nabi desi oleh hima nama. Tapi ketika kamu melekat padaku, aku juga akan memberikan respon kepadamu dengan apa? Pengurapan. Jadi sinarnya lebih terang lagi. Jadi dua-dua ini menjadi bagian kita. Tuhan, ajaib. Maukah kita seperti itu? Amin. Ayo saudara, kita belajar. Amin. Supaya kepak sayap ini tidak hanya terang tapi bersinar dan memiliki urapan. Bedanya apa, Bu? Melindungi terang sama pengurapan beda. Kalau terang itu hanya terang, kalau pengurapan masa depan kita tahu bersama Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang ajaib, saudara. Mari kita imani bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia akan bersama kita sampai pada titik penghabisan kita. Amin. Itu jiwa kita, saudara. Lalu yang terakhir adalah apa? Roh kita, saudara. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi gini, ketika roh ini menyesal, ya saudara ya, roh ini menyesal, melihat tubuhnya, melihatnya gitu, dia keluar masuk. Nah itu, maka dia akan ditarik di bagian bumi bawah. Jadi penguasa-penguasa itu menariknya supaya kita keluar dan tidak kembali kepada tubuh dan nyawa kita. Boleh itu? Nggak boleh. Orang nggak boleh keluar masuk. Kemudian di sini mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Saya tahu artinya kuasa pedang. Ketika roh itu keluar, kuasa pedang itu menandakan tentang bagaimana iblis menguasai kita. Kita tidak ada apa? Budaknya. Kuasa pedang itu kan memerangi. Dia akan berkuasa. Ayo gini, awas kamu tidak dengan ngancam. Kemudian di sini katakan makanan anjing hutan. Apa itu anjing hutan? Itu adalah perkara yang tidak baik. Yaitu bisa juga kuburan, jimat, dan juga roh-roh yang lain. Karena anjing hutan itu penggambaran tentang kuasa kegelapan. Kita mau ke sana? Gak mau. Makanya roh kita tidak boleh keluar masuk. Tetapi apa, Bu? Itu kan istri saya, itu kan anak saya, itu kan ini, itu kan itu. Ya didoakan, saudara. Solusinya adalah didoakan. Kalau bisa dilepaskan, bertemu bertatap muka. Wah, tidak bisa, tidak mungkin. Sekeras apapun, saudara, kalau Tuhan bicara, pasti diubah. Amin. Sekarang tinggal bagaimana kita setia enggak sama Tuhan. Melekat enggak jiwa kita pada Tuhan. Itu intinya seperti itu. Kemudian di sini katakan yang terakhir, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Aku anak raja, engkau anak raja akan bersukacita di dalam Allah. Kita anak raja, saudara. Kemudian dikatakan setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Jadi orang itu apa ya, kita kan tidak boleh berkata sumpah serapah. Tapi orang-orang yang menumpah itu perkara-perkara itu, dia tidak akan bisa mengalami suatu kemegahan. Tetapi orang yang mengalami hal itu, kita akan mengalami bermegah di dalam dia. Jadi tidak usah balas, intinya kita ini benar-benar hal yang ketika saya sakit, saudara, di tempat tidur aja karena pendarahan, nah enak, puasa tidak ada, tidak enak, pergi kemana-mana, tidak enak, saudara. Kayak kita ini tidak bisa bermegah di dalam Tuhan. Tapi ketika kita serahkan, kita bisa mengalami itu dengan menerima kenyataan. Jadi jangan ubah sifat kamu yang biasanya rajin, saya tidak rajin, yang biasanya tekun, saya tidak tekun. Terus apa, saudara? Contoh aja nih, saya kan juga bikin kue tart. Waduh, saya diolok katanya butter krem yang keras apa, orangnya banyak masukan saya down, malah tidak bisa terbentuk.
karir saya tetap jadi buat mawar begini aja. Tapi ketika saya sudah mulai bereaksi dan Tuhan berikan hikmat, oh mawar itu tak buat gini bisa ya ternyata, dan bisa tak pegang ya, pada hari ini butuh krem. Tuhan kasih hikmat. Tapi begitu saya udah kasih, oh enggak enak, aku mawarmu gak enak, bedombe ini itu, lah itu harganya biru, mertegone luar kabeh itu dalam hati saya. Bahannya cipta rasanya beda, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya mau murah tapi enak, tapi bagus modelnya. Untuk hati saya drop sudah drop, masih ada masalah keluarga, masih ada masalah uang, masih pusing sudah. Waduh nih ya, kayak gini nih ya masalah ya, kok ini ya terus pusing ya. Kalau saya terus pusing-pusing, akhirnya saya bisa nggak berkreatif? Halo, bisa nggak berkreatif lagi? Bisa? Tidak bisa. Bisa-bisa membuat mawar jatuh terus. Kenapa? Karena kita tidak punya semangat. Terus bareng dombar ya, sekarang ganti saat jadi pokok aku sudah melakukan. Tidak boleh. Harus semakin maju semakin berbobot. Tuhan berkata, ketika kamu jadi milikku, kamu harus semakin berbobot, berbibit dan berbobot di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita disanjung tinggi-tinggi, hebat ya anu. Saudara. Tapi bersama Tuhan akan angkat kita. Amin. Jadi katakan, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Ini ada pernyataan, setiap orang yang bersumbat demikian akan bermegah. Tetapi orang yang mulutnya suka mengatakan dusta disumbat sama Tuhan. Intinya kayak gitu. Jadi itu bukan satu hukuman, tapi itu adalah tabur tuai. Kita menyadari bahwa hidup yang sesungguhnya kita tidak boleh arah ke sana. Mari kita melewati Mazmur 63:9. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananku menopang aku. Amin. Kita tetap berjuang sampai pada akhir zaman. Tuhan membuka. Akhirnya semua menjadi nyata di kemenangan Allah. Dan bukti nyata bahwa Tuhan itu kita rasakan. Kasih Tuhan dirasakan, kuasanya dirasakan, bahkan hadiratnya pun dirasakan. Sehingga pencurahan itu terjadi. Kalau sudah dicurahkan dan diurapi, maka mujizat itu akan menjadi bagian kita. Dan itu akan dicurahkan kuasanya tidak hanya hari ini, tapi sepanjang hari kamu melangkah, kamu berkreatif lebih lagi, kamu memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Itu yang lebih baik. Jangan terus kamu diam-diam. Ketika saya pendarahan, saya diam-diam tegur sama Tuhan. Kamu kok kayak gini? Kok lemes saya? Ayo buka pujian, bukan buka YouTube, buka pujian, dengar khotbah. Oh, saya kan sudah disebut dengar khotbah, saya dengerin aja. Tuhan mengangkat saya menjadi mulai berkreatif. Oh iya ya, aku harus begini. Akhirnya saya tercetuslah bahwa nanti ada pertemuan semua pelayan Tuhan di mana kita masuk dalam dunia roh. Itu kamu mau atau tidak? Jangan paksa, jangan bergosip, naik sikap lemah. Tuhan marah. Kenapa ini akhir zaman? Penentuan kepada kamu, bukan pada si A si B. Karena aku tidak bisa. Kutuk itu di atas kepala kita. Kenapa? Karena kita masih dunia roh. Kita maju, kita lihat sesuatu yang tidak kelihatan, itu berbahaya. Jangan main-main. Bu Didi gak tahu, jangan anggap saya gak tahu, tapi Tuhan yang tahu, iblis tahu. Siapa yang bertindak jahat? Bukan Tuhan. Kalau sampai terjadi apa-apa, bukan saya, bukan ngasih siapa-siapa, bukan juga Tuhan, karena kamu yang berbuat. Jadi mari kita lakukan sesuai dengan firman itu, firman Tuhan kita melewati hari-hari kita memuji menyembah. Yang terakhir saudara, aku memujimu dengan segenap hati. Nah ini sudah. Kalau kita memuliakan Tuhan, jangan setengah-setengah. Tahu setengah-setengah. Nyanyi gembira, tapi enggak masuk di hati. Tahu ya? Senyum dan berwajah gembira, ketawa gini kan. Tapi hatinya tetap down. Begitu selesai di tengah-tengah. Tidak perlu gini. Hasilnya apa? Ditanya hasilnya apa? Pak, kok, Ci, jawab cewek. Nah, kok
dengarnya nemen Tuhan. Harus kreatif, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Loh, tapi kenyataan loh, kita dihadapkan kenyataan yang tidak menyenangkan. Kan saya bilang, dihadapkan kenyataan yang tidak menyenangkan, itulah kamu. Supaya kamu bisa dewasa. Kamu tidak menjual hak kesulunganmu pada iblis, gitu. Sebelum terjadi. Jadi mari kita juga belajar, saudara. Di sini katakan, aku memujimu dengan segenap hati, mengangkat namamu yang kudus di setiap kesempatan. Di setiap apa? Berarti apa? Senang toh? Apa? Suka dan duka, sakit dan tidak sakit, punya uang dan tidak punya uang, sorong, tidak sorong, semuanya di depan Tuhan itu tahu, mata Tuhan itu tahu. Tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Apakah kita tetap memuji Tuhan atau kita itu tadi tidak ada berarti jadi jadi badut ya. Lucu ya. Iblis nanti ambil videonya, video klip. Tinggalnya ditembak pada waktu apa? Kita dengar-dengar atau marah. Saya tahu marah. Diem-diem. Untung suami di ngelus dodo. Tapi Susi TBC. Betul enggak? Siapa yang salah? Istri. Yang TBC. Ya, yang TBC. Kenapa? Karena kamu anak Tuhan yang kuat. Tak boleh, kan harus kuat. Bukan dituapuk, menantang, bukan. Ketika kamu disakiti apa? Tuhan bilang apa? Nyanyian saja. Ada satu nyanyian. Nyanyiannya mengatakan, kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Siapa yang balut? Loh, Tuhan tahu loh luka kita, sering luka. Siapa yang balut? Tuhan. Tapi nyanyiannya katakan, entah berapa kali daku mengkhianat padamu ya Tuhan. Berapa kali kita mengkhianat? Oh, sering Bu. Tak itu mungkin ada 1000 kali seumur hidup lah. Terus apa gunanya kamu mendapat kepak urapan dengan kepak penyertaan? Tidak ada guna. Makanya ketika orang manggil Tuhan, tolong aku Tuhan, banyak orang nanti yang manggil aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena kamu tidak ada pengalaman bersama dengan Tuhan. Kamu melihat dengan kasat mata. Doa saya gitu. Kemarin Budi pakai baju ini, sekarang pakai baju ini, dulu aja gitu. Nah, itu namanya menghakimi orang. Dulu si aku itu namanya menghakimi orang. Biarlah mengalir semua. Kenapa? Karena Tuhan berkata, Tuhan itu setia. Makanya yang katakan, mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Kenapa? Karena Tuhan tetap mencintai kita. Amin. Makanya kita buka hati kita. Di sini katakan, bagaimana aku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Ya apa caranya? Bentuknya apa? Nyanyi terus, kayak nyanyi seneng di sini, pulang merotok. Seneng di sini, pulang lamun. Seneng di sini, pulang gak bisa semangat hidupnya. Makanya tidak ada semangat, bersemangat apa saudara? Nah itu senama. Ketika saya merasa bahwa semuanya berkurang, tahu sudah maksudnya? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, saya serah. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan saya. Tidak, saya cuma gini, Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Oh, Tuhan buka. Tapi saya belum. Tuhan itu menata saya. Walaupun sorot titik dalam hati, harus begini, bersana saja. Otaknya rasanya gak panas dan apa nih jalan dibuka.
Tidak bisa nih. Tidak bisa nih, benar banget, tidak bisa. Gitu saja. Tak lihat di sini internet, tidak ada, sudah stop semua. Dibuka sama Tuhan. Sudah senang-senang, beritanya beda lagi. Gitu saja. Itulah perjuangan kita. Marah kita, aku sekadung nih. Aku jangan begini ya, jangan itu, tidak bisa. Mengada. Hanya saudara, kita selesaikan dengan baik-baik. Sudah. Kon aku, tidak bisa juga. Kamu mestinya kamu merugikan aku, tidak bisa juga. Kita belajar untuk mengenal. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengangkat semua beban kita. Amin. Di otak kita nih, duri yang pedih menggantikan apa? Mahkota kemuliaan. Ini duri ini adalah persoalan otak kita, pikiran kita. Mari kita buka semuanya, karena kita tahu bahwa kita ini banyak dosa. Tuhan tahu kita ini honesti, kita ini tidak ada aslinya. Tuhan berkata, nyawaku tak selamat buat kamu. Pengen betapa berharganya itu kita dalam menawar. Amin. Amin. Jadi kalau nanti kita mengambil tubuh dan darah Tuhan, ketika nyanyi bagaimana aku kan bernyanyi, kita butuh penerapan iman. Apakah aku seperti ini Tuhan? Ampun saya mau belajar untuk ikhlas dan mau lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Amin. Lebih semangat lagi untuk melakukan walaupun nilainya nihil. Tahu nihil? Wah, ya bagi saya sampai kenger-kenger kasaran. Nihil itu tidak dapat apa-apa. Nah, senang Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan akan genapi. Amin. Jadi jangan hitung-hitung aja sama Tuhan. Ya, saudara, itulah firman Tuhan. Makanya di sini ada orang yang berdiam di situ menunjukkan bahwa kita harus rela, saudara ya. Karena kepak sayap itu akan menerangi hidup kita antara pengurapan dan penyertaan. Amin. Itulah firman Tuhan. Kita akan masuk satu pujian, ya saudara. Firman Tuhan itu indah karena jiwa kita melekat, selalu melekat. Kita mengimaninya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Merasakan kasih-Mu Tuhan. Buka hatimu saudara. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Benar. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Kita akan pakai berdiri saudara. Buka hatimu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat, kasih-Mu yang sempurna telah mengangkat kami menuju keselamatan. Sebentar kami akan mengalami perjamuan suci dan menghadapi semua persoalan hidup ini. Sekiranya Engkau membuka jalan Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengar Tuhan puji-pujian Tuhan. Sekiranya Engkau juga menjamah pujian ini, terutama hati pikiran kami kok rapi. Kami tahu bahwa rencana-Mu itu besar, kuasa-Mu yang bekerja, besar anugerah Tuhan di tengah-tengah kami. Karena itu kami terima. Ayo saudara, angkat tanganmu lebih dari atas kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang keluargamu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Itu belajar Tuhan.